Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama kembali mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan hari ini dan juga pertemuan ke depan untuk materi yang saya bawa berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang berbicara tentang hadis. Tetapi walaupun tidak berurut, tetapi kita akan setiap pertemuan mengambil satu hadis, dimulai dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian nanti tentunya dia satu bab itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu banyak sekali terdapat hadis-hadis Rasul. Mungkin nanti kita ambil tidak semuanya, tetapi di dalam satu bab itu, setiap bab itu kita akan ambil 3 atau 4 hadis, kemudian kita masuk bab yang lain. Karena memang kalau berurutan tentunya hadisnya satu bab itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu insya Allah tetap kita akan berpegang dengan kitab Riyadhus Shalihin, walaupun nanti ketika ada hal-hal yang perlu kita bahas, kita akan mengambil hadis-hadis yang sesuai dengan pembahasan atau yang sedang up to date atau yang sedang aktual, kita akan ambil dari hadis Rasulullah SAW. Itu mungkin yang akan kita pelajari ke depannya, dan kita mulai pada pagi hari ini dengan hadis yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan hadis ini merupakan hadis yang kebanyakan yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yaitu hadis berkaitan dengan niat. Baik dalam kitab Sahih Bukhari, kitab-kitab semua hadis, rata-rata kitab itu diawali dengan hadis Umar bin Khattab, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini merupakan hadis yang berbicara tentang niat, dan tentunya para ulama menuliskan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya juga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya atau kitab Arba'innya, itu selalu diawali dengan innamal a'malu. Kenapa? Alasan para ulama itu menuliskan hadis ini, diletakkan di hadis pertama di dalam kitab-kitab mereka untuk mengingatkan kepada penulis dan juga kepada yang membacanya untuk selalu menjaga niat. Jadi ini pentingnya hadis ini. Yang dikatakan di situ, hanya saja amal itu tergantung daripada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi kitab-kitab itu ditulis, kitab-kitab hadis ditulis dengan diawali hadis ini sebagai pengingat untuk penulis sendiri, agar menulis ini benar-benar karena Allah. Begitu juga yang membaca diingatkan oleh penulis, oleh pengarang. Hendaklah kita yang membaca kitab ini, hendaklah memulainya dengan niat karena Allah. Nah, begitu juga di dalam taklim kita, semuanya hendaklah diawali dengan niat. Oleh karena itu, ini hadis yang kita mulai di dalam pertemuan kita ini dengan membaca hadis innamal a'malu binniyat. Sebelum kita mempelajari hadis ini, tentunya mungkin kita semua sudah mendengar tentang hadis innamal a'malu binniyat, sangat terkenal sekali. Hadisnya itu tidak ada perbedaan di antara para ulama, merupakan hadis sahih Bukhari Muslim, dan tentunya seluruh ulama sepakat ini merupakan hadis yang sangat-sangat sahih dan disepakati kesahihannya oleh seluruh para ulama ahlul hadis. Adapun makna daripada hadis ini, sebelumnya kita lihat di dalam mempelajari hadis, yang pertama kita lihat asbab al-wurud, sebab diriwayatkan hadis. Apa latar belakang hadis ini diucapkan? Disebutkan oleh Nabi kenapa ada hadis ini, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
anna sababa hadzal hadithi anna rajulan hajara liyatazawwaj imra'ah. Disebutkan sebab riwayat hadis ini karena adanya seorang laki-laki yang waktu itu melamar seorang wanita. Yuqalu laha, dinamakan si perempuan itu namanya adalah Ummu Qais. Jadi namanya Ummu Qais. Waktu itu dilamar oleh seseorang dan dia Ummu Qais ini bilang, saya tidak akan menerima lamaranmu kecuali engkau ikut hijrah ke kota Madinah. Kalau engkau hijrah, aku akan terima lamaranmu. Akhirnya si laki ini yang tadinya tidak berminat untuk hijrah karena memang ingin supaya lamarannya diterima oleh Ummu Qais, akhirnya dia pun berangkat hijrah ke kota Madinah. Akhirnya disebutlah di dalam hadis ini, hanya saja amal seseorang itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang tidak diberikan kecuali sesuai dengan niatnya, dan siapa yang hijrah karena hendak mencari dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, makanya di sini di dalam hadis tentang niat ini ada disebutkan tentang pernikahan. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia atau mendapatkan pernikahan atau dapat menikah, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan. Kenapa kok ada kata-kata nikah? Karena memang di sini kata Imam Suyuti ada orang yang hijrah untuk mendapatkan wanita. Maka disebut muhajir Ummu Qais. Jadi disebut muhajir Ummi Qais. Orang itu disebut hijrah karena Ummu Qais. Itu adalah sebab turunnya hadis. Jadi hadis ini ada sebab turunnya, ada latar belakang yang mendorong terjadinya ucapan Rasulullah SAW ini. Kemudian hadis penting innamal a'malu binniyat ini bagaimana kedudukannya? Sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini kedudukannya begitu penting di dalam syariat Islam. Berkata Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, hadzal haditsu thuluthul ilmi. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Wa yadkhul, dan masuk ke dalam hadis ini, wa yadkhulu, dan masuk ke dalam bab hadis ini fi sab'ina baban minal fiqh. Ada permasalahan 70 permasalahan dibahas di dalam satu hadis ini. Ini menunjukkan hadis ini sangat penting. Katanya kedudukannya adalah seperti sepertiga agama, dan juga 70 pembahasan tentang fikih dibahas di dalam hadis ini. Wa sababu dzalik, nah, kenapa begitu? Nah, sebabnya inna kasbal abdi yakunu bi qalbihi wa lisanihi wa jawahiri. Karena setiap perbuatan orang itu, seorang hamba itu perbuatannya pasti mengandung tiga. Bi qalbihi, perbuatan yang berkaitan dengan hati, wa bi lisanihi, atau berkaitan dengan lisannya, wa jawarihi, dan juga karena berkaitan dengan anggota tubuhnya. Jadi setiap perbuatan kita itu pasti mengandung tiga. Perbuatan itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, atau berkaitan dengan perbuatan. Dan faniyatu, adapun niat itu bil qalbi, adalah berkaitan dengan hati. Ahadul aqsami tsalatsa, yang termasuk dari tiga ini satu adalah hati. Dan niat berbicara tentang hati. Berarti seperti sepertiga. Seperti sepertiga agama. Sepertiga ilmu. Karena setiap ilmu itu pasti ilmu yang berkaitan dengan hati, ilmu berkaitan dengan lisan, ilmu berkaitan dengan perbuatan. Hadis ini innamal a'malu binniyat berkaitan dengan hati. Berarti kalau kita sudah menguasai hadis innamal a'malu binniyat, berarti sepertiga ilmu sudah kita kuasai. Ini kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, ini menunjukkan luar biasanya pentingnya kedudukan hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan kalau kita lihat Abu Daud, pengarang kitab Sunan atau As-Sunan Abu Daud, inna hadzal haditsa nisful Islam. Bahwa hadis ini adalah setengah agama Islam. Kenapa? Li'anna din zahirun wa huwal amal wa amma batin wa huwan niyah. Agama itu hanya dibagi dua, kata Imam Abu Daud.
penulis kitab Sunan. Dia bilang agama itu ada dua. Kalau enggak perbuatan dohir atau batin. Sementara kalau dohir dan batin berarti agama hanya dua. Perbuatannya dohir dan batin. Dohir yang tampak, batin yang tidak tampak. Mana batin ini adalah berkaitan dengan hati. Hati dibahasnya di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Berarti kata Abu Daud memahami hadis innamal a'malu binniyat berarti memahami setengah agamanya. Wah, ini luar biasa pendapat-pendapat para ulama yang menunjukkan begitu besar, begitu tinggi kedudukan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab dalam Bukhari Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Nah, inilah berkaitan dengan yang pertama tadi sebab diriwayatkan hadis. Yang kedua, kedudukan hadis secara umum. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kedudukan secara umum seperti sepertiga Al-Qur'an, seperti sepertiga ilmu. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang memahami hadis innamal a'malu binniyat berarti sudah memahami sepertiga agama. Adapun menurut Imam Abu Daud, siapa yang memahami secara garis besar ini berkaitan dengan innamal a'malu binniyat berarti sudah memahami setengah agama. Karena kalau menurut Imam Abu Daud bahwa agama itu dibagi dua, dohir dan batin. Sementara hadis innamal a'malu binniyat berkaitan dengan batin. Kalau sudah dikuasai hadis innamal a'malu binniyat berarti sudah menguasai batin, berarti setengah agama sudah dia kuasai. Nah, inilah manzilah, kedudukan daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dan kita langsung poin yang ketiga, memasuki pemahaman hadis. Ya, jadi kalau yang pertama tadi sebab turunnya hadis, sebab riwayat ya, maaf, sebab riwayatnya hadis. Yang kedua, kedudukan hadis itu secara umum. Yang ketiga, yaitu fiqhul hadis. Bagaimana kita memahami hadis? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang pertama, innama al-a'mal. Innama ini kalau bahasa Arabnya disebut adatul hasr, artinya hanya saja. Bukan sesungguhnya. Kadang-kadang kalau kita lihat buku terjemah innamal a'mal, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Bukan sesungguhnya yang benar. Innamal a'malu, hanya saja amal itu tergantung daripada niat. Jadi ini ada pembatasan. Jadi tidak ada yang lain. Innama al-a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Dan kalau kita belajar agama, apapun, baik bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, apapun. Pasti kalau kita lihat rukun-rukun ibadah itu, yang pertama adalah niat. Kalau kita bicara misalkan rukun-rukun sholat, pasti yang pertama kali diletakkan adalah an-niyah. Rukun-rukun puasa, yang pertama adalah niat. Rukun haji, pasti rukun yang pertama adalah niat. Mandi wajib, rukun pertama niat. Semua yang berbicara tentang ibadah, pasti yang pertama adalah niat menjadi rukun dari semua ibadah tadi. Nah, tentunya apa sih yang dimaksud dengan niat ini? Apa sih niat itu? Makna niat secara bahasa, al-qasdu. Niat itu secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Maksud dan keinginan. Itu namanya al-qasd. Jadi, an-niyah, niat itu adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Maksud dan keinginan. Jadi kalau kita bilang, saya berniat, ya, maksudnya adalah saya bermaksud. Saya berniat, artinya saya berkeinginan. Nah, jadi an-niyah itu adalah al-qasdu. Dari segi istilah, niat itu adalah al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Jadi yang dimaksud dengan niat itu adalah al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Sebuah keinginan yang diiringi dengan perbuatan. Itu namanya an-niyah. Jadi niyah itu adalah sebuah keinginan al-muqtarin yang diiringi, yang diikuti bil fi'il dengan perbuatan. Itu namanya niat. Nah, misalkan saya berniat mau nanti malam mau tahajud. Nah, itu ada yang namanya niat. Tapi
Al-muqtarin harus diiringi dengan apa? Bil fi'il, dengan perbuatan. Saya pasang alarm. Saya insya Allah nanti malam mau bangun tahajud jam 3:30 atau 2:30. Saya pasang alarm. Lalu setelah pasang alarm, saya tidurnya tidak terlalu malam. Biar nanti malam bisa bangun. Nah itu namanya niat. Keinginan yang diiringi dengan perbuatan. Dan itu sudah termasuk niat. Ini di dalam, tapi kalau hanya kita mengatakan, saya niat mau tahajud nanti malam. Iya, itu niat juga keinginan, tapi sebenarnya kurang sempurna. Karena sekedar meniat tapi alarm tidak dipasang. Kemudian tidurnya juga terlalu malam, akhirnya bangunnya lewat. Bangun-bangun sudah subuh, malamnya tidak terbangun. Terus nanti pakai berdalil lagi. Niatul mu'min khairu min amalih katanya. Niatnya orang mukmin itu lebih afdol daripada amalnya. Akhirnya niat terus dan tidak berjalan. Nah ini tentunya tidak seperti itu. Supaya sempurna kita betul-betul mendapatkan pahala, yaitu dengan niat tadi. Kalau saya sudah pasang alarm misalkan, kemudian saya sudah tidak terlalu malam tidurnya biar bisa bangun malam, itu niat. Ternyata saya terbangun sampai subuh. Saya tidak terbangun juga padahal sudah alarm sudah sepasang. Terus tidur juga tidak terlalu malam untuk persiapan bangun malam, ternyata terlewat juga. Di saat itulah kita nanti akan membaca man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang berniat, bertekad untuk melakukan amal soleh, falam ya'malha, tapi tidak terlaksana, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Ini apa tadi? Saya dapat pahala walaupun saya tidak bangun malam. Kenapa? Karena saya sudah niat, terus saya sudah pasang alarm, tidurnya cepat-cepat, ternyata mungkin karena kelelahan, kecapean sampai lewat juga. Sehingga tidak bisa bangun malam juga, padahal alarm sudah bunyi dan seterusnya. Tetap dapat pahala. Begitu juga, saya berniat mau membaca Quran, atau saya niat mau mengaji, ikut taklim, ikut kajian. Sudah saya persiapkan, sudah waktunya sudah saya set, handphonenya sudah siap semuanya. Tiba-tiba ada tamu mendadak yang tidak bisa ditolak. Maka kita tidak bisa ikut kajian, tidak ikut taklim, padahal semua sudah dipersiapkan, sudah diniatkan, sudah dipersiapkan. Ternyata tiba-tiba ada tamu dan akhirnya kita menemani tamu, maka saat itu pahala tetap dapat. Tapi kalau dia niat, saya niat untuk kajian, terus santai, padahal sudah berjalan itu kajian, dia tidak ada halangan, tapi niat sudah ada, tapi terus dia tidak ikuti, terus dia bilang yang penting kan sudah niat, insya Allah dapat pahala. Nah ini kadang-kadang salah mengartikan niat. Jadi niat itu adalah al-qasdu al-muqtarinu bil fi'il. Niat itu adalah keinginan hati yang diiringi dengan perbuatan. Itu akan dihitung menjadi pahala ketika dia berniat dan diiringi sudah ada perbuatan untuk mewujudkan keinginannya tadi. Ini yang disebut dengan an-niyah. Nah, tentunya nanti di luar niat itu ada al-hammu. Ada al-hammu, ada al-azmu. Al-azm. Nah, ini tapi artinya hampir sama. Al-hammu itu ada hadits Rasul yang pernah bersabda dari Anas bin Malik di Bukhari Muslim, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Dikatakan di situ, siapa yang bertekad untuk melakukan sebuah keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak lakukan, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah akan berikan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat jahat lalu dilakukan, maka diberikan satu kejahatan. Jadi di hadis sebelumnya, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang berniat bertekad untuk melakukan kebaikan lalu dia tidak amalkan karena ada halangan, niat kebaikan tetap dapat pahala. Tapi kalau dia dapat terlaksana, maka pahalanya berlipat sampai 10 kali. Tapi sebaliknya, siapa yang bertekad melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi
karena takut kepada Allah, karena mikir panjang untuk melakukan maksiat, dia nggak jadi dikasih satu kebaikan. Tapi kalau dia berniat jahat dan terlaksana kejahatannya, dicatat satu kesalahan, satu dosa. Nah ini tentunya kalimat hamma. Ada kalimat wa in hamma bi hasanatin au bi sayyi'atin hamma. Keinginan. Ada juga al-azm. Nah, azam ini fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya orang-orang yang apabila sudah bertekad bulat, dia mewujudkan niatnya, apa yang diinginkannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah suka kepada orang-orang yang suka bertawakal. Ini merupakan surat Al-Imran ayat 15, dan tentunya berkaitan dengan niat ini luar biasa. Jadi keinginan yang kata para ulama, apa itu niat? Yang tadi niat itu adalah keinginan hati yang diiringi dengan perbuatan. Dan niat ini adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang tidak digoda oleh syaitan. Jadi niat itu satu-satunya ibadah yang tidak digoda oleh syaitan. Jadi ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berniat, insya Allah nanti malam atau setelah ini, setelah kajian ini saya ingin mendirikan sholat duha. Nah, waktu kita berniat seperti itu, syaitan tidak menggoda. Dan hebatnya, Allah sudah memberikan pahala. Bila tidak terwujud, tetap dapat pahala. Bila terwujud, tentunya akan dilipat gandakan sampai al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan akan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Subhanallah. Oleh karena itu kata para ulama, banyaklah berniat baik. Banyaklah berniat baik. Kenapa? Karena niatmu itu akan mendatangkan pahala. Padahal niatmu itu tidak digoda oleh syaitan. Ini luar biasa. Makanya kalau ulama-ulama salaf itu, mereka kadang-kadang baru bangun dari tempat tidurnya, setelah mengucapkan doa langsung sudah dia program. Hari ini akan melakukan amal-amal soleh ini. Sudah ada target. Niat, tekad sudah tertanam dalam hati. Sehingga sebelum terlaksana saja, sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Inilah berkaitan dengan niat. Tapi, tadi niat kebaikan, jangan juga salah dengan apa? Dengan niat yang buruk. Apa itu niat yang buruk? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Khamsah Al-Anmari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Turmudi dengan sanad yang sahih, dikatakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Katanya dunia ini untuk 4 orang modelnya. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ini adalah wayasilu fihi rahimah. Model orang itu kata Rasul dari hadis Abu Khamsah Al-Anmari radhiyallahu an, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmudi, orang itu ada 4 model. Yang pertama, kita langsung dengan bahasa Indonesia, seseorang hamba yang diberikan serta ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rizki tadi, yaitu harta, berupa harta dan ilmu, dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim, dan dia menunaikan hak-haknya. Hartanya diberikan kepada orang yang berhak, diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ini adalah orang yang pertama. Ini adalah orang yang bertakwa, berilmu, dan rizkinya banyak. Sehingga rizkinya tadi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling mulia. Semoga Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah menjadikan kita dari golongan mereka. Kita ngerti agama, rizki dikasih banyak oleh Allah. Sehingga rizki kita gunakan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang model kedua. Seorang hamba yang diberikan rizki ilmu dan dia tidak bersedekah dengan ilmunya. Dengan niat yang benar. Dia diberikan rizki dan juga diberikan ilmu. Tapi dia tidak menggunakan rizkinya tadi sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Maka ini adalah orang yang merugi. Ini adalah, maaf,
Ada orang yang dikasih harta kekayaan, tapi hartanya tidak dijalankan sesuai dengan jalan Allah. Ini adalah orang yang sangat merugi. Orang yang beruntung adalah orang yang dikasih rizki dan bisa menjalankan rizkinya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Karena dia punya ilmu atau dekat dengan orang yang berilmu. Yang kedua, ada orang yang punya rizki, tapi dia gunakan rizkinya bukan di jalan Allah. Dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk di jalan-jalan dilarang oleh Allah. Maka ini adalah orang yang sangat merugi. Yang pertama orang yang sangat beruntung, yang kedua orang yang sangat merugi. Karena rizki yang Allah kasih tidak dijalankan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah ada yang ketiga, orang ini tidak diberikan rizki, tapi dia itu berkeinginan punya rizki. Ya Allah, saya ingin menjadi orang kaya. Dan kalau saya menjadi orang kaya, saya berniat. Nah ada kalimat saya berkeinginan, saya berniat, saya akan bersedekah. Seperti Fulan bin Fulan. Seperti tetangga saya, seperti teman saya yang kaya itu. Dia suka bersedekah. Dia gunakan jalan uangnya itu untuk membangun masjid, untuk membangun yayasan keislaman, untuk membantu orang miskin, membantu. Oh luar biasa. Sedekah yang luar biasa. Ya Allah saya ingin sekali kaya. Dan kalau saya kaya ya Allah, saya berniat akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudara saya itu. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Dia tidak punya harta, tetapi dia seperti orang yang bersedekah. Karena dia niat sudah. Ini lihat pentingnya niat. Padahal hartanya belum punya. Tapi niatnya tadi, kalau saya berharta, saya akan bersedekah seperti fulan. Kalau saya bersekaya, insya Allah saya akan melakukan apa yang seperti perintahkan Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah orang-orang yang beruntung. Padahal dia belum punya harta. Tetapi karena niatnya yang baik, itu walaupun belum dapat uang hartanya, belum bisa bersedekah, tapi niatnya itu dicatat sebuah kebaikan. Tapi sebaliknya orang yang paling merugi yang keempat. Siapa? Dia tidak punya harta. Tapi dia berangan-angan seperti menjadi orang yang kedua. Ya Allah, enak sekali tuh orang kaya. Dia bermaksiat dengan apa yang dia mau, dia bisa lakukan. Dia mau berjudi bisa karena duitnya ada. Dia mau zina, uangnya ada. Dia mau menarkoba, duitnya ada. Maka ya Allah, saya ingin sekali kaya. Kalau saya kaya, saya berniat, saya berkeinginan seperti dia. Saya akan gunakan mabuk tiap hari. Saya akan gunakan untuk main judi dan seterusnya. Kata Rasul, inilah orang yang paling merugi. Kayanya belum, tapi dosanya sudah dapat. Kenapa? Karena niat tadi. Karena dia bilang, ya Allah saya kalau kaya, saya berniat seperti fulan. Saya akan berjudi. Kalau yang kedua memang kaya dan sudah berjudi, dosa. Yang ini belum kaya, sudah berdosa duluan. Kenapa? Karena niat. Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu berniat baik, padahal amal itu belum tentu bisa kita lakukan, tapi itu sebuah ladang kebaikan untuk kita. Apalagi ketika kita niat baik dapat terwujud, tentunya akan berlipat dan berlipat kebaikan tadi. Tapi kalau salah memanage niat ini, justru niat ini akan menjadi penghancur kita. Padahal kita belum maksiat, tapi sudah mendapatkan kehinaan karena niat-niat kita yang buruk tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, niat ini adalah keinginan hati yang diiringi dengan perbuatan dan memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, dijelaskan di dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Rasul SAW ada kalimat seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Firdaus, tetapi hadis ini sangat lemah. Tapi ini sering digunakan oleh saudara-saudara kita ini. Dan kita juga kadang-kadang melakukan itu. Apa itu hadis? Yang Rasulullah mengatakan, niyatul mu'mini khairun min amalih. Wa amalul munafiki khairun min niyatih. Katanya. Maksudnya apa itu? Niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu terkadang lebih baik daripada perbuatannya. Wa amalul munafiki, dan perbuatan orang munafik khairun min niyatih,
lebih baik daripada niatnya. Memang iya, orang munafik itu perbuatannya lebih baik daripada niatnya. Seperti yang kita tahu, orang munafik itu mendirikan sholat, tapi hatinya riya. Berarti kan amal sholatnya lebih bagus daripada niat hatinya. Sementara orang mukmin sendiri, niatnya itu kadang lebih bagus daripada perbuatannya. Niatnya ikhlas, tapi dalam perbuatannya kadang-kadang mengandung keriaan. Tapi inilah, walaupun hadis tadi lemah, dhaif, tetapi ini merupakan perbuatan atau perkataan dari Rasulullah SAW yang bisa kita ambil pelajaran. Niatul mu'min khair min amali wa amalul munafik khairun min niyatih. Tentunya sekali lagi niat ini amal yang sangat luar biasa, padahal amal ini tidak kena digoda oleh syaitan. Karena niat tadi di hati dan syaitan tidak bisa menggoda apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, niatlah yang baik-baik, banyaklah niat naik kebaikan, karena di situ Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada kita di dalamnya. Kemudian pentingnya niat. Para ulama sepakat bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang mukallaf tidak terhitung ibadah kecuali akan diiringi dengan niat yang baik. Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu tidak ada nilainya ketika kita salah berniat. Jadi penentu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah baiknya niat kita. Tapi kalau niat kita salah, maka hancurlah seluruh amal-amal kita. Oleh karena itu, para ulama mengatakan tidak terhitung ibadah yang kita lakukan apabila salah di dalam berniat. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuqbalu qaulun illa bi'amalin, wa la yuqbalu qaulun wa amalun illa bin niyah, wa la yuqbalu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi isabati sunnah, atau bi tibain Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuqbalu qaul, tidak akan diterima sebuah perkataan illa bi amal, kecuali diiringi dengan niat, dengan amal. Wala yuqbalu qaulun wa amalun illa bin niyah, dan tidak akan diterima perkataan dan perbuatan kecuali dengan adanya niat yang baik. Semua perkataan dan perbuatan kita tidak akan diterima kecuali diiringi dengan niat. Dan niat itu tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu qaulun wa amalun wa niyatun, dan tidak akan diterima perkataan, perbuatan dan niat yang ikhlas illa bi isabatin nabi, atau bi isabati sunnah, atau bi tibain nabi, kecuali mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya niat. Ketika saya niat sholat subuh, ikhlas karena Allah, tapi 3 rakaat, tentunya tidak diterima. Walaupun ikhlas niatnya, kenapa? Karena tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup niat baik kalau perbuatannya tidak baik tentunya. Tapi perbuatan baik tidak cukup tanpa niat yang baik. Inilah betul-betul niat ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ibadah kita akan tertolak tanpa niat yang baik. Kemudian dengan niat yang baik tadi, dengan niat yang karena Allah, sebuah ibadah itu akan istiqomah. Mungkin Bapak Ibu kita sering dapati, kita ini sering beramal soleh, tapi kok kadang-kadang susah istiqomahnya. Atau ada orang yang bertanya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah? Maka salah satu resep yang paling penting supaya bisa istiqomah adalah an-niyah, memperbaiki niat. Karena niat ini penentu pertama untuk orang itu istiqomah apa tidak istiqomah di dalam ibadahnya. Oleh karena itu ada perkataan Imam Malik bin Anas al-Asbahi, seorang pendiri mazhab Maliki, Malik yaitu Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pendiri mazhab Imam Malik, atau mazhab Malikiyah. Apa kata Imam Malik bin Anas al-Asbahi? Jadi bukan Anas bin Malik, tapi Malik bin Anas al-Asbahi. Kalau Anas bin Malik itu sahabat, kalau Malik bin Anas adalah tabi'in. Kata Malik bin Anas al-Asbahi, pendiri mazhab Malikiyah, dia mengatakan, maka nalillah dama wattasal, wa maka nali ghairillah in qata'a wan fasal.
Itu kata Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Maka nalillah dama wattasal. Apapun amal-amal soleh yang dilakukan karena Allah, dama. Dia akan bersifat dawam. Dia akan bersifat kontinu. Dia akan bersifat istiqomah. Wattasal, dan akan nyambung terus, tidak terputus. Jadi kalau kita beramal soleh, niatnya betul, niatnya rapi, niatnya bagus, perbuatan amal soleh itu akan terus berlanjut. Dama wattasal. Tapi sebaliknya, wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Tapi amal apapun apabila dilakukan bukan karena Allah, niatnya tidak bagus, in qata'a, akan terputus. Tidak akan menyambung. Wan fasal, dan akan terpisah. Artinya tidak akan sifatnya lama. Jadi pentingnya niat luar biasa, dan tentunya saya tidak perlu bahas, sudah kita ketahui bersama. Tempat itu ada, niat itu tempatnya ada di dalam hati. Kata Rasulullah, an-niyah hahuna. Niat itu ada di dalam hati. Adapun orang-orang yang ibadah, sholat dan sebagainya, dilafatkan niatnya itu hanya khilaf. Sebagian ulama mengatakan bagus dilafatkan, sebagian tidak. Tapi intinya niat itu tempatnya adalah di hati. Ini pusatnya. Adapun pelafatan itu bukan sebuah kewajiban, bukan sesuatu rukun. Rukun niat adalah di dalam hati. Adapun pelafatan, ini khilaf di antara para ulama fikih. Saya tidak memperpanjang perbedaan ulama fikih di dalam bab talafut bin niyah. Talafut bin niyah itu dilafatkan. Tapi seluruh ulama sepakat hanya masalah afdol dan tidak afdol, bukan masalah rukun dan tidak rukun. Tentunya banyak sekali amalan-amalan yang dengan sebab niat ini bisa menjadi merubah kedudukan. Yang perbedaan antara ibadah yang sunnah dan wajib ditentukan dari niat. Maaf, mungkin sholat gobliyah subuh dengan sholat tahajud bedanya hanya terletak pada niatnya. Bahkan mungkin sholat duhur dan asar terletak bedanya pada niatnya. Sholat tahiyatul masjid dengan duha yang 2 rakaat bedanya hanya niatnya. Jadi niat ini pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Bahkan maaf, mandi hadas besar dan mandi biasa terletak pada niatnya. Begitu juga mungkin di hari Jumat, ketika kita ada yang mandi untuk hari Jumat dan mandi biasa, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Mandi Jumat atau mandi biasa bedanya terletak pada niatnya. Jadi niat ini bisa merubah, bisa membedakan antara yang ibadah satu dengan ibadah lain. Ketika saya puasa sekarang, tergantung niatnya. Saya hari ini puasa niat kodok dengan Ramadan yang telah saya batalkan, atau saya kodok punya utang Ramadan, saya niat kodok Ramadan. Puasa dengan saya puasa bulan haram. Sama, puasa sunnah, puasa haram, puasa kodok sama. Hanya terletak pada niat. Jadi niat itu bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, niat itu bisa merubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Ketika saya makan, itu mubah. Tapi ketika saya makan berniat untuk supaya punya tenaga bisa beribadah, maka makan saya akan menjadi ibadah. Jadi ketika saya ngasih makan hewan peliharaan saya, itu mubah. Tapi dengan niat saya bisa merubah menjadi ibadah. Kenapa saya kasih makan ini ikan atau hewan peliharaan kita? Oh, karena ini makhluk Allah. Kalau saya tidak kasih makan, saya zalim. Maka saya yang memelihara, maka saya wajib memberikan makan. Itu akan menjadi ibadah, makanan yang kita kasih. Tapi ketika saya niat, oh ini mahal peliharaan saya. Kalau saya tidak beri makan, dia mati. Saya sayang beli mahal-mahal, maka saya harus kasih makan. Saya sayang ini, peliharaan saya takut mati. Maka makan yang saya berikan kepada hewan saya itu tidak berpahala. Karena niat. Jadi sesuatu yang mubah itu menjadi ibadah. Dan ini adalah begitu luar biasa kedudukan daripada niat. Bahkan maaf, saya punya hutang dengan seseorang. Ketika orang itu menagih atau tidak menagih, pas datang waktunya saya bayar. Ketika saya ditanya, kenapa Ustadz bayar utang? Ya karena utang itu perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita bayar. Kalau kita tidak membayarnya, kita kena dosa. Jadi saya bayar ini karena Allah. Oh jadi niatnya,
karena Allah, karena Rasulnya. Dia bayar karena mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ketika saya bayar, saya dapat pahala. Tapi ketika saya bayar utang, kenapa bayar utang? Saya takut didatangi debt collector misalkan. Saya takut nanti ada masalah hukum kalau saya nggak bayar. Oh, berarti saya bayar utangnya tidak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul. Tapi niat saya itu karena takut. Jadi sesuatu yang tidak berpahala, itu akan menjadi pahala gara-gara niat. Bahkan sesuatu yang mubah menjadi ibadah gara-gara niat. Niat juga bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Nah, tentunya begitulah kedudukan niat di dalam syariat yang luar biasa. Dan alhamdulillah para ulama menjelaskan bahwa betul atau tidak betulnya ibadah kita dilihat dari niat awal. Niat awalnya. Misalkan begini. Saya mau taklim, saya ikut kajian ini ikhlas karena Allah. Lalu saya betul-betul masuk di kajian ini ikhlas karena Allah. Maka ibadah saya sudah sah karena saya karena Allah. Tapi di tengah perjalanan ternyata saya dapat pujian banyak. Akhirnya saya berubah niat. Yang tadinya karena Allah terus saya berbuat sesuatu yang supaya dapat pujian dari orang di dalam perjalanan ibadah saya. Bagaimana hukumnya? Alhamdulillah seluruh ulama sepakat ibadah tetap sah. Kenapa? Karena yang dicatat oleh Allah adalah niat awal daripada ibadah tadi. Adapun kurang ikhlasnya di dalam perjalanan ibadah itu mengurangi kesempurnaan ibadah. Tapi ibadah tetap ibadah yang sah. Jadi, tapi sebaliknya, saya ibadah ini niatnya bukan karena Allah. Karena ingin dipuji oleh fulan. Di tengah perjalanan saat saya ibadah, tiba-tiba fulan itu tidak ikut lagi di kajian ini. Akhirnya saya bilang, wah, daripada saya nggak ikhlas karena Allah, sementara si fulan udah pergi, mendingan saya ikhlaskan karena Allah. Nggak bisa. Allah akan catat di awal daripada perbuatan kita. Itulah patokan niat yang sebenarnya. Niat ini orang baik dan tidak baik dari awal. Oleh karena itu, semua kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, sebelum dia tulis panjang lebar tentang permasalahan yang banyak di dalam kitabnya, dimulailah dari kitab hadis innamal a'malu binniyat, supaya amal kita di awal kita ikhlaskan karena Allah. Insya Allah kalau kita melakukan semua amal ibadah perbuatan diawali dengan niat yang baik, akan berlipat dan akan mendatangkan pahala yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sesi pertama yang saya bisa sampaikan. Mungkin bila ada pertanyaan atau masih ada waktu, kami persilakan. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin ini ada titipan beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Ini dari Ibu Nurrohmah. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya terkait kapan batas waktu paling lambat sholat Isya. Karena saya pernah baca ada yang berpendapat bahwa waktu sholat Isya sampai sebelum fajar. Tapi ada yang berpendapat sampai dengan tengah malam. Terima kasih, Ustaz. Ini masih ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Satu persatu apa dibaca semua? Dibaca semua, biar waktunya lihat kita. Baik. Untuk yang kedua dari Bapak Anang. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya bahwa kita sangat dianjurkan atau diwajibkan mencintai keluarga Rasul. Insya Allah termasuk Ustaz Habib Abdurrahman. Namun bagaimana dengan adanya orang yang mengaku sebagai Habib tapi perbuatannya sangat jauh dari ajaran Islam? Misalnya malah mencontohkan memelihara anjing, membenci apa-apa yang berbau Arab, atau sebenarnya dia membenci Islam, dan lain-lain. Bagaimana persikapan kita, Ustaz? Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jazakallah khairan. Yang terakhir? Yang terakhir, dari Bapak Nyoman Maulana, izin bertanya, apakah hal-hal negatif yang terbesit di hati masuk kategori niat? Terus yang dari satu lagi, Ustaz, 4 ya, Ustaz? Oh ya, silakan. Dari Bu Istianti, izin bertanya, ya Ustaz Habibana, apakah jika sudah menjalankan suatu amalan, kemudian baru mengubah niatnya di saat pertengahan amal, bagaimana hukumnya amalan yang di awal dengan niat yang beda? Apakah akan terhapus dengan niat amalan selanjutnya? Ini Ustaz, aja Ustaz. Iya.
Ya, yang pertama berkaitan dengan waktu akhir sholat isya. Memang ada yang mengatakan bahwa salatul isya dikatakan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al isya ila nisfil lail. Summa shalla. Katanya bahwa Rasulullah SAW itu, ini para ulama berbeda ya. Kalau kita mau mendetailkan itu perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat isya itu akhirnya di akhir malam. Berarti mungkin apa? Karena Rasulullah SAW itu kalau sholat isya kadang-kadang Nabi Muhammad SAW mengakhirkan waktu sholat malamnya. Jadi memang di sholat-sholat lain kita disuruh tepat waktu, tapi kalau sholat isya itu sebenarnya sunnahnya dianjurkan diakhirkan. Bahkan Nabi bilang, kalaulah tidak menyulitkan bagi umatku, aku akan perintahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Nah berarti diakhirkan ini berarti ya seperti kalau kita bikin isya jam 7:30, bisa jadi jam 9, setengah 10 dianjurkan. Kalau memang diakhirkan bisa juga sholat berjamaah. Tapi kalau kita akhirkan kita sendirian, kalau sholat tepat waktu berjamaah tentunya lebih afdal berjamaah. Intinya sholat isya itu memang ada pengunduran waktu. Tapi kapan batas waktu akhirnya? Batas waktu akhirnya para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan akhir sholat isya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW dikatakan dengan beberapa pendapat dengan dalil mereka masing-masing ya. Tentunya saya tidak detailkan ini. Ada yang mengatakan Sholal isya al-akhirah hina dhahaba thuluthul lail thumma sholat subuh. Bahwa Rasulullah SAW mendirikan sholat isya itu di akhir sepertiga malam, kemudian setelah itu sholat subuh. Jadi sepertiga malam, yaitu sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam berarti belum sampai subuh, waktu isyanya sudah habis. Itu pendapat yang pertama. Yaitu bahwa waktu sholat isya itu akhirnya adalah di sepertiga malam. Ya sepertiga malam, jadi sebelum subuh. Jadi bukan waktu subuh, itu pendapat yang pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua, dan ini banyak yang disampaikan oleh para ulama. Apa itu? Bahwa sholat itu yaitu di akhir waktu masuk waktu sholat lain. Berarti kalau subuh itu masuknya misalkan 4:30 masuk waktu subuh, berarti sebelum waktu subuh itu masih waktu yang pertama. Seperti kita sholat duhur. Waktu akhir duhur adalah sebelum masuk waktu asar. Jadi kalau sudah asar masuk selesai. Sebelum asar waktu duhur. Begitu juga waktu asar berakhir di waktu maghrib. Jadi misalkan maghrib jam 6:30, jam 6 berarti masih asar. Jam 6:15 masih waktu asar. Artinya ketika sholat pertama itu waktu akhirnya ketika masuk sholat kedua. Begitu juga sholat maghrib waktunya kapan habisnya? Yaitu setelah masuk waktu sholat isya. Itu pendapat yang kedua. Jadi untuk mengatakan kalau kita misalkan isyanya jam 7:30, saya sholat jam 7 dari kantor pulang jam 7, saya sholat maghrib masih sebelum masuk waktu isya berarti masih waktu sholat maghrib. Begitu juga waktu isya, kapan akhirnya? Sebelum masuk waktu subuh. Nah ini terus waktu subuh, sebelum terbit matahari, syuruk ya, waktu syuruk. Nah itulah pendapat yang kedua, dan ini sekali lagi, ketika kita mengatakan ada waktu isya itu sepertiga malam waktunya habis, itu ada. Tapi jangan lupa banyak juga ulama fikih yang menjadikan waktu akhir sholat itu sebelum masuk waktu yang kedua. Nah ini yang banyak dipakai oleh para ulama. Yaitu, tapi bukan berarti mengakhirkan sholat isya, yang penting subuh masuk baru waktu isya habis terus santai sampai mengakhirkan. Tentunya tidak seperti itu. Kita diperintahkan untuk apa? Jangan sampai lewat dari sepertiga malam kita sholat isya. Tapi ketika kita capek, kemudian kita maghrib, kita habis sholat isya, kita istirahat, capek sekali. Tiba-tiba bangun jam 2 atau bangun jam 4 sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh masuk jam 4, sholat tetap. Nah itulah pendapat para ulama. Jadi maaf, Ibu, memang ada dua yang mengatakan hanya sampai sepertiga malam sholat isya selesai. Tapi pendapat yang terbanyak ada yang mengatakan sampai waktu kedua masuk. Artinya kalau isya berarti sebelum masuk subuh. Subuh sebelum masuk syuruk. Duhur sebelum masuk asar. Asar sebelum masuk maghrib. Maghrib sebelum isya. Dan sebegitulah waktu-waktu yang dijelaskan. Kalaupun ada jeda sedikit. Misalkan sangat jeda sedikit. Nah itu beberapa menit mungkin itu bisa. Tapi intinya alhamdulillah ada juga riwayat yang mengatakan bahwa kalau kita sholat, gitu misalkan sholat maghrib,
di akhir waktu Isya karena terlambat. Pas kita ruku, bangun dari ruku, di rakaat pertama, Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba adzan Isya, sah. Kata ulama, sah teruskan. Tapi kalau kita sebelum ruku adzan Isya, batal. Berarti kita nggak dapat maghrib. Oh berarti memang adzan Isya adalah akhir daripada waktu maghrib. Adzan subuh adalah akhir waktu Isya. Ini adalah waktu-waktu yang dijelaskan kebanyakan dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak kita salahkan orang yang mengatakan waktu Isya berakhir di sepertiga malam. Silakan, itu ada pendapat. Tapi juga kita nggak bisa salahkan orang yang mengatakan waktu Isya berakhir sebelum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, memang berkaitan dengan turunan Rasul atau dzurriyyatul Rasul itu ada. Kita tidak boleh mengingkari adanya dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau dalil yang paling mudah itu tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah bab akidah. Hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi itu sampai derajat mutawatir. Rasul pernah bilang, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi minna ahlul bait min dzurriyyatil Fatimah. Ismuhu yuwati'u ismu. Wasmu abuhu yuwati'u ismu abi. Kata Rasulullah SAW, Mahdi atau Imam Mahdi itu minna ahlul bait. Dia itu dari keturunan kami, dari keluarga ahlul bait Nabi. Min dzurriyyatil Fatimah, dari keturunan Fatimah. Namanya menyerupai namaku, nama ayahnya menyerupai nama ayahku. Itu kata Rasulullah SAW. Dan hadis tentang Imam Mahdi mutawatir. Kata Imam Suyuti sampai 50 riwayat. Artinya tidak mungkin kita ingkari. Dan dia bagian daripada akidah. Jadi Imam Mahdi itu atau kepercayaan tentang Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman itu merupakan bagian akidah. Dan kalau kita pelajari siapa itu Imam Mahdi, hadisnya jelas. Dia adalah dari dzurriyyatul Rasul, min dzurriyyatil Fatimah. Dia dari anak keturunan Rasul dari jalur Fatimah. Berarti kalau tidak percaya atau diingkari adanya dzurriyyah, tidak mungkin. Bagaimana Imam Mahdi itu dari mana nanti lahirnya? Karena Imam Mahdi itu di akhir zaman. Makanya disitulah dikatakan bahwa keturunan Rasul dzurriyyah tidak akan putus sampai hari kiamat. Tapi bagaimana kita kan memang meyakini dan harus mencintai. Ya, jangankan dzurriyyah Rasul, umat Islam muslimin yang umum saja kita harus mencintai mereka. Rasul pernah bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak seorang itu beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya yang muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apalagi orang muslim itu masih ada keturunan dari Rasulullah SAW. Keturunan sahabat juga semua. Orang-orang soleh, semakin soleh kakek-kakeknya kita semakin mencintai mereka. Dan ini memang merupakan hal umum. Nah, seandainya dia bukan keturunan Rasul pun, dia akan kita cintai. Umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah harus kita cintai. Apalagi tentunya ada tetesan darah Rasulullah SAW yang memang sekali lagi harus diseleksi dengan betul. Tidak setiap orang yang ngaku keturunan Rasul langsung kita katakan iya. Karena di situ tentunya ada bukti-bukti keturunan Rasul atau bukan. Tapi juga tidak seperti yang saya pernah dengar. Ustadz, apakah perlu dites DNA darahnya benar nggak ada darah Rasulullah? Ini tentunya sebenarnya ucapan yang mengejek. Kenapa? Kan Rasul sudah tidak ada. Darah Rasul apa bisa kita cek berapa DNA-nya, bagaimana caranya? Nah ini tentunya tidak. Jadi memang tentang dzurriyyah ini memang dikedepankan iman. Yang kedua dikedepankan kebersihan hati. Kalau hati yang tidak bersih ini akan sulit tentunya. Karena mungkin ada sesuatu kan kita semua sama dan seterusnya. Iya, semuanya sama, dibedakan dengan taqwa, dibedakan dengan amal soleh. Tapi memang kadang-kadang Allah ada lebihkan. Dan melebihkan kepada sesuatu makhluk ciptaan Allah itu adalah haknya Allah. Semua negeri itu sama, tapi Allah lebihkan Mekah dan Madinah. Kita tidak perlu iri dengan Mekah dan Madinah, karena kita nanti dikasih kelebihan lain oleh Allah. Ketika kita tidak bisa datang ke Mekah Madinah, tapi saya cinta ke Mekah Madinah, saya cinta dengan orang umroh, saya cinta dengan orang ibadah di Mekah yang haji, saya doakan orang haji, insya Allah kita dapat haji walaupun kita belum haji. Kita jangan iri dengan kelebihan yang Allah kasih. Mekah Madinah dilebihkan. Bulan semuanya sama, tapi Allah lebihkan Ramadan. Hari semuanya sama, tapi Allah lebihkan hari Jumat. Semua manusia sama, tapi Allah lebihkan keturunan Rasul. Itu hal yang biasa.
ketika kita tidak terima, tentunya jangan kita marahi orang yang dikasih kelebihan, tapi proteslah kepada yang memberi kelebihan itu sendiri. Nah, ini tentunya tidak mungkin kita akan protes dengan Allah. Yang jadi masalah ini ketika dilebihkan seseorang oleh Allah, orang itu kita benci. Kita benci sama Mekah Madinah karena dilebihkan oleh Allah. Ini tentunya perbuatan yang salah. Oleh karena itu kita harus menerima, dan ini tentunya jangan-jangan ini sebagai ujian untuk kita. Kita mau betul-betul bisa nggak mengikuti Allah dan Rasul walaupun kadang-kadang bertentangan. Nah, yang jadi masalah ada yang mengaku keturunan Rasul dan dicek betul, tapi ajarannya nggak bagus. Bukan hanya mengajari kebenaran, tapi malah kesesatan, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang Rasulullah larang dia lakukan. Yang Rasulullah perintahkan jauhkan malah dia mendekati, bahkan mencontohkan, dan lebih dari itu menjelek-jelekan orang yang tidak sesuai dengan dia. Ini bagaimana sikap kita? Nah, ini tentunya memang sekali lagi yang namanya keturunan Rasul tidak ada jaminan dia akan menjadi orang yang baik. Keturunan Rasul ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ini harus kita yakini. Jadi jangan melihat keturunan Rasul itu pasti orang soleh. Keturunan Rasul itu pasti orang benar. Tidak. Banyak juga keturunan Rasul yang tidak baik. Nah, seperti yang tadi ditanyakan, ada keturunan Rasul yang tidak baik tadi ya, seperti mengajarkan atau memberikan contoh yang tidak bagus, ucapannya pun luar biasa, membuat sangat-sangat kita membuat marah, atau bicaranya itu tentang keislaman sangat ngaco sekali. Nah, ini bagaimana? Sekali lagi, jeleknya maksiatnya dia tidak mengeluarkan dia dari keturunan Rasul, dia tetap keturunan Rasul, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Nah, ini karena apa? Karena memang yang diikuti adalah yang mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mau dia keturunan Rasul atau bukan, kalau memang tidak mengajak kepada Allah dan Rasul, jangan diikuti. Jangan jadikan contoh. Lalu apakah kita harus benci? Benci, iya, dengan perbuatannya. Benci dengan sikapnya. Benci dengan perkataannya. Tapi bukan benci dengan keturunannya. Jadi kalau kita benci sama fulan, sebutkan, oh ini nggak benar melihara anjing, ini tidak benar mengajak orang maksiat, ini tidak benar orang ini mengejek Islam. Harus kita katakan itu tidak betul, itu salah, tapi jangan dibawa-bawa keturunannya. Masa keturunan Rasul begini-begini? Nah, itu jangan disinggung keturunan Rasul. Singgung perbuatannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kita melihat seseorang yang kita benci, kenapa benci? Karena perbuatan, maka tujukan perbuatannya. Jangan pribadinya. Karena menunjukkan kebencian kepada pribadi seseorang itu melanggar. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya. Sehingga ketika dia tinggalkan perbuatannya, kita akan cinta. Tapi kalau benci sama orangnya, walaupun dia sudah meninggalkan perbuatannya, kita tidak akan bisa cinta. Tetap akan benci. Nah, inilah. Jadi sekali lagi, tetap kita katakan dia adalah keturunan Rasul, tapi tidak layak untuk diikuti. Kenapa? Perbuatannya jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Perbuatannya bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tinggalkan, jauhi, jangan diikuti. Nah, ini tentunya yang dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, dzurriyyatur Rasul itu ada, harus kita cintai, tidak harus kita ikuti. Tergantung, kalau dia mengajarkan yang baik, kita ikuti. Tapi kalau tidak mengajarkan tidak baik, kita mundur, tidak ikuti. Tapi tetap kita katakan dia memang keturunan Rasul, tapi perbuatan tidak baik. Nah, tetap itu yang harus kita yakini. Jangan sampai, maaf nih, kadang banyak orang begini. Saya ikuti, saya akan cintai keturunan Rasul kalau yang baik. Saya akan cintai kalau keturunan Rasul yang baik. Itu salah. Kenapa salah? Loh, kalau yang baik itu mah nggak perlu keturunan Rasul. Siapapun yang baik harus kita cintai. Hatta anaknya, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi ya. Tapi anaknya baik, Muslim, kita cintai. Tidak perlu keturunan Rasul. Siapapun yang baik harus kita cintai. Hanya saja mengikuti. Nah, ini tentunya yang beda. Jadi cinta tetap cinta. Contoh paling mudah, kita diperintahkan untuk mencintai orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita mengajak kepada kemaksiatan, orang tua kita mengajak kepada kekafiran, jangan diikuti. Allah bilang apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu mengajakmu kepada kemusyrikan, jangan kau ikuti, tapi pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Artinya apa? Kalau ada orang tua kita
yang mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada kemaksiatan, jangan diikuti, tapi tetap cintai dia sebagai orang tua kita. Pergauli mereka dengan cara yang baik, tapi jangan diikuti. Begitu juga keturunan Rasul. Bila dia tidak baik, tetap kita cintai sebagai keturunannya. Tapi untuk diikuti, tidak sama sekali. Salahnya harus kita tegur. Salahnya harus kita beritahukan. Kalau dia melakukan kemungkaran, harus kita berusaha untuk menegurnya, menghentikan kemungkarannya. Bukan malah diikuti. Karena ada juga orang yang salah kaprah, mentang-mentang keturunan Rasul diikuti saja, walaupun mengajak kepada kemaksiatan. Nah ini tentunya tidak sama sekali dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang mencintai seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga tadi ya, siapa tadi? Saya lupa tuh yang pertama, Mas akhir waktu sholat. Ya, saya sudah berniat baik, Ibu Haja Istiah ya. Saya berniat baik, atau saya berniat kurang baik, berjalan. Di tengah perjalanan, saya sadar, ya Allah, niat saya ini tidak bagus. Boleh nggak saya merubah niat? Ya, kata para ulama di sini justru ada istilah ini, tajdidun niyah. Memperbaharui niat. Boleh. Kata Allah, astagfirullah. Ya Allah, saya tadi berniat apa? Tidak baik. Padahal saya melakukan ini tadi bukan karena Allah, saya pengen dipuji dan sebagainya. Tapi sekarang saya sadar, astagfirullah, ini nanti pahala saya tidak ada. Kalau saya beramal seperti ini. Langsung saya berubah niat saya. Ya Allah, saya niat melakukan ini karena Allah. Saya beristighfar tadi dengan niat yang tidak baik. Bisa. Kata para ulama ini bisa menghentikan dan diganti dengan niat yang baru. Ini namanya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ketika saya mau sedekah, saya misalkan ya, saya mau sedekah, mau dipuji orang. Tapi di tengah perjalanan, astagfirullah, kok saya mau bersedekah ini tidak akan ada pahalanya. Ri'a annas, pengen dipuji oleh manusia. Riya, saya astagfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun. Ya Allah, saya minta ampun. Saya saat ini berniat ikhlas karenamu. Nah, itu boleh. Dan itu bagus. Memang kita harus selalu disuruh untuk mengontrol niat. Ketika ada niat yang miring, yang salah, keluar dari jalur, segera kita benahi dan kembali ke jalur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang terakhir saya lupa nih, tadi yang terakhir lupa saya pertanyaan. Yang terakhir masih ada kayaknya tadi. Baik. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya Tadi silakan. yang terakhir Ustaz, maaf tadi saya mix-nya agak ada trouble. Yang terakhir ini apakah hal-hal negatif yang terbersit di hati masuk kategori niat? Itu Ustaz dari Pak Nyoman. Oh iya, alhamdulillah di dalam hadis yang dijelaskan oleh para ulama dan sudah disepakati juga oleh para ulama, hal-hal buruk yang terbersit dalam hati selama belum dikeluarkan dalam ucapan atau dalam mimik muka tetap tidak dihitung. Alhamdulillah, karena ini sekali lagi tidak terhitung. Yaitu selama tidak ditampakkan, ya ada menampakkan apa yang dalam hati itu dengan ucapan. Misalkan, maaf, saya suudon, berburuk sangka dengan fulan, tapi saya diam. Saya tidak ucapkan saya suudon sama fulan. Atau mimik muka saya tidak tampakkan. Saya biasa saja senyum. Itu tidak terkena. Tidak terkena dosa. Nah, selama masih tidak diucapkan baik dari lisan atau dengan mimik muka. Karena maaf, ada juga yang tidak diucapkan dengan lisan, tapi dari perbuatannya itu kelihatan sekali kalau kita itu suudon dengan fulan. Fulan dia merasa ini orang suudon sama saya, kelihatan. Nah itu yang tidak boleh. Selama dia tidak ditampakkan dengan lisan dan perbuatan, di dalam hati tidak termasuk kena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, karena waktu telah habis, maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kekurangan dan dimohon kepada Ustaz dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustaz. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah, semoga dengan tawassul amal soleh kita, dengan mempelajari syariat Rasulullah SAW ini,
Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita. Yang terpenting Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu baik, lurus di dalam niat-niat kita. Baik dalam amal-amal ibadah kita dan hal-hal yang mubah selalu Allah berikan niat yang baik sehingga seluruh amal kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama semua. Alhamdulillah, jazakallah ya Ustadz Abibana. Apaan. Izin live. Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dan jemaah semuanya, izin Zoom ini kami tutup. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.